Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penetration testing yang telah kami lakukan pada aplikasi web kami. Selain itu, kami juga akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mitigasi yang kami terapkan terhadap kerentanan yang berhasil ditemukan selama proses pengujian. Lalu apa sih sebenarnya penetration testing itu? Jadi penetration testing atau yang sering disingkat dengan pentest merupakan simulasi serangan terhadap sistem atau aplikasi yang dilakukan secara terkendali untuk mencari celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh penyerang sungguhan. Adapun tujuan dilakukannya pentest, yang pertama untuk mengidentifikasi kerentanan pada sistem, kemudian untuk menguji ketahanan aplikasi terhadap potensi serangan, mengevaluasi efektivitas sistem keamanan yang sudah diterapkan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan secara menyeluruh. Untuk website yang kami uji adalah aplikasi buatan kami sendiri, yaitu Electronic Library Brida atau yang disebut dengan IBRE. Jadi IBRE merupakan sebuah sistem pengarsipan data penelitian di Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki beberapa fitur utama seperti fitur untuk mengelola dan melihat statistik data penelitian, kemudian fitur pencarian data-data penelitian, fitur chatbot untuk membantu admin bertanya seputar aplikasi, dan juga terdapat fitur untuk melakukan pencarian buku di Google Books untuk informasi yang lebih luas. Untuk melakukan pengujian keamanan pada aplikasi kami itu gunakan tools yang bernama Zep. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian instalasinya. Untuk instalasinya, pertama-tama kita masuk ke situs resmi dari Zep di www.zepproxy.org. Nah, kemudian setelah tampil kita klik download. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa installer dari beberapa OS, ada Windows, Linux, kemudian Mac OS. Nah, karena saya menggunakan Windows, jadi di sini saya akan mendownload untuk installer Windows. Saya download. Oke, saya simpan. Nah, sekarang kita tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, sekarang sudah selesai mendownload. Tinggal kita instalasi seperti biasa. Kita klik. Kemudian next. Kita accept, kita next. Kita next. Dan install. Oke, kita finish. Oke, sekarang sudah terinstall. Kita coba untuk buka. Kita start. Oke, sekarang Z-nya sudah berhasil terbuka, berarti instalasi telah selesai dilakukan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalinga Sakti Satriantara dengan NIM F1G1222020. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana kita vulnerability scan awal menggunakan OSAP, men-scan semua kerentanan-kerentanan yang ada di halaman webcam. Yang pertama, kita buka dulu WhatsApp-nya. Kita buka dulu WhatsApp-nya. For your information, di sini kami menggunakan Zep dengan versi 2.16.1216. Kita menggunakan versi yang terbaru. Di sini kita menunggu dulu. Ini adalah tampilan awal. Ini adalah tampilan awal dari Zap-nya, dari WhatsApp yang kita akan gunakan untuk men-scan. Kemudian kita menyalakan web servernya. Kita menggunakan Exam, itu Apache dan MySQL. Untuk Apache-nya di port 8443 dan MySQL di 3.06. Sebelum kita scan, kita cek terlebih dahulu. Web kita apakah sudah bisa diakses atau tidak. Di sini kami menggunakan itu ada di localhost Ilkom 22 Cloud 5. Karena kita menggunakan yang project dari yang Meta Kuliah Cloud.
Oh, sepertinya ada error. Oke, seperti yang tadi, ini errornya karena MySQL-nya tidak berhasil dijalankan, dia shutdown tiba-tiba. Oke, baik, inilah adalah tampilan awal dari web kami. Oke, di sini ada untuk login admin, di sini ada untuk cari penelitian, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan mulai dari halaman home yang depan ini. Kita copy dulu nih URL-nya. Kita copy, kalau Silkondo 2 Cloud 5. Kemudian kita pergi kembali lagi ke Zir. Baik, kita kembali ke scan, kita tekan yang automated scan. Untuk halamannya kita tinggal lakukan yang tadi. Pastikan exam sudah menyala, web servernya sudah menyala, dan database-nya sudah menyala. Kemudian langsung kita gunakan Chrome Headless, kemudian kita gunakan Ajax Spider. Langsung kita klik tag saja, maka semua akan di-scan secara satu persatu. Di sini kita menunggu. Di sini kita tinggal menunggu dulu. Mungkin di sini akan saya percepat ya. Oke, jadi di sini sudah saatnya untuk automated scan-nya. Untuk active scan-nya bisa kita lihat ada beberapa yang coba sih, dari plugin SQL injection sampai di source XML injection. Dengan request yang dikirimkan totalnya itu sebanyak 4.831. Ini adalah untuk scan progress-nya. Kita bisa melihat semuanya. Untuk vulnerability-nya, kerentanan ada di mana saja, bisa kita lihat di bagian di tab alert. Di tab alert ini mulai dari SQL injection, ada SQL injection di halaman Books API, kemudian yang MySQL juga di source.php, SQLite juga ada di bagian sini. Untuk alert-alertnya nanti kita hanya akan fokus di 3, yaitu di bagian SQL injection, kemudian ada di missing anti-cheat checking either, ada di sini, dan kemudian yang terakhir ada di absence of anti-CSRF token. Jadi absence anti-CSRF token ini ada 4. Ada di halaman depan.php login, itu dengan metode get dan post. Kemudian kalau untuk yang missing anti-cheat checking ada di halaman ini. Kita juga bisa melihat detail dari kerentanannya apa saja. Misalnya di get CSRF ya, di get depan.php. Ini adalah buktinya. Ada search formnya, tidak ada CSRF token yang disertakan di halaman web kita. Jadi mungkin itu saja untuk pengenalan scan awalnya dari saya. Nanti kita akan lanjut, habis ini kita akan lanjut ke bagian MySQL, akan dijelaskan oleh saudara saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramasbi dengan NIM F1G12208. Di sini saya akan menjelaskan terkait serangan pertama, yaitu SQL injection. Apa itu SQL injection? SQL injection adalah teknik serangan di mana penyerang memasukkan perintah atau query SQL yang berbahaya ke dalam sistem atau aplikasi melalui form inputan, seperti form login, pencarian, dan lain sebagainya. Dan jika aplikasi atau sistem ini tidak dapat memfilter inputan dengan benar, maka akan terjadi sebuah risiko, di mana risikonya itu dapat berupa kebocoran data. Penyerang juga dapat melakukan login tanpa harus mengetahui passwordnya. Penyerang juga dapat melakukan modifikasi data. Dan jika sebuah sistem, misalnya seperti e-commerce atau aplikasi-aplikasi yang mempunyai pengguna dan mempunyai data-data penting, itu tentunya risikonya seperti menurunnya tingkat kepercayaan dari pengguna, menurunnya reputasi dari aplikasi tersebut atau dari perusahaan tersebut. Lalu terjadi bahaya dalam datanya, seperti data yang dapat dimodifikasi atau dapat dihapus. Sehingga yang kemungkinan terburuknya adalah terjadinya downtime system, di mana jika database-nya sudah rusak, maka sistemnya juga tidak dapat beroperasi dengan benar atau sudah tidak dapat dijalankan lagi. Oke, mungkin untuk itu saja untuk penjelasan secara singkat terkait SQL injection. Selanjutnya kita akan masuk ke penyerangan yang kami lakukan pada website percobaan kami. Oke, jadi ini adalah tampilan ZAP, di mana di sini saya coba menguji dengan menyerang menggunakan Active Scan untuk mencari, karena fokusnya adalah SQL injection, maka di sini menggunakan Active Scan. Di mana Active Scan sini saya fokuskan ke URL post. Di mana URL post pada website kami itu adalah untuk login.php dan juga search.php. Lalu untuk alertnya sendiri dapat dilihat
pada tabs alerts, di mana terdeteksi ada 4 alerts untuk SQL injection MySQL. Jadi terdeteksi MySQL karena berhubung sistem yang kami serang ini menggunakan database MySQL. Di sini terlihat 4 notifikasi yang kurang lebih itu peringatannya mirip. Jadi di sini saya akan jelaskan satunya saja sebagai perwakilan. Di sini saya menjelaskan terkait URL untuk login.php. Di mana di sini terdeteksi bahwa risknya atau tingkat resikonya itu adalah high atau tinggi, lalu confidence-nya, kepercayaannya terkait alerts ini adalah medium, lalu parameter yang diuji yaitu inputan untuk username. Berarti ini kan login, berarti dia yang diinput adalah form username-nya. Apa yang diinput itu adalah tanda petik 1. Lalu apa yang membuat alerts ini muncul karena dia ada error. Di sini ada tertulis ada you have an error in your SQL syntax. Kalau kita lihat di deskripsinya, SQL injection may be possible. Sini ada other info. Nah, di sini kalau kita lihat sistem itu memberikan sebuah message error regular expression yang khususnya itu adalah message error dari MySQL. Nah, apa bahayanya nih? Kalau alertnya terdeteksi, tentu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi penyerang itu dapat melakukan login secara langsung. Itu yang paling umum digunakan. Atau dapat juga memodifikasi database. Bahkan dapat menghapus data yang ada di dalam sistem. Karena di sini sudah dideteksi bahwa ada peringatan untuk SQL injection. Jadi ada kemungkinan sistem dapat dilakukan serangan SQL injection. Maka di sini kita langsung saja coba apakah betul bahwa sistem tersebut dapat diserang dengan menggunakan SQL injection. Oke, di sini saya sudah berada di halaman login.php-nya. Di sini ada inputan, username dan password. Kita coba saja yang paling umum itu biasanya adalah OR 1 sama dengan 1 yang menandakan nilai true. Karena query-nya dianggap true, kondisinya dianggap true, maka dia dianggap dapat login karena dianggap benar seperti itu. Verifikasinya true. Kita coba menginputkan OR 1 sama dengan 1 di username dan juga di passwordnya. Dan kita coba login dan hasilnya di sini kita berhasil login yang menandakan bahwa sistemnya ini memang rentan terhadap SQL injection. Nah, jika sudah login seperti ini kan apalagi ini adalah khusus untuk admin, maka penyerang itu dapat memodifikasi data yang ada. Bahkan karena ini sudah tersedia di dalamnya seperti menghapus-hapus data, dia tidak perlu lagi menggunakan query-query. Langsung saja di sini. Nah, itu untuk yang OR sama dengan 1 itu adalah salah satu contohnya, dan masih banyak lagi payload atau query-query yang dapat digunakan untuk melakukan serangan-serangan seperti memodifikasi database dan juga menghapus database-nya. Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan untuk serangan seperti ini dengan melakukan prepare statement pada kodenya. Sehingga jangan membiarkan inputan user itu langsung dimasukkan ke dalam query. Jadi di sini dapat menggunakan prepare statement. Baik, tahapan selanjutnya adalah melakukan perbaikan terhadap kerentanan kode. Di mana di sini yang diubah adalah di login.php dan juga di search.php. Oke, dimulai dari login.php. Jadi di sini adalah contoh kode ini adalah kode sebelumnya, di mana di sini adalah rentan terhadap SQL injection. Lalu di sini kita menerapkan perubahan kode yang menggunakan prepare statement. Hal yang sama juga terjadi di search.php. Oke, ini adalah contoh kode perbaikannya. Lalu di sini saya sudah sempat melakukan pengujian ulang menggunakan ActiveScan baik pada login.php dan juga pada search.php. Hasilnya MySQL injection-nya itu sudah tidak terdeteksi lagi. Jadi sini SQL injection-nya sudah tidak ada. Lalu terakhir kita akan coba dengan mengujinya secara langsung.
Di sini saya akan mencoba login lagi dengan query yang sama. Kita tes apakah bisa login atau sudah tidak bisa. Dan ya di sini sudah muncul login error, invalid username or password. Artinya perbaikan kodenya sudah berhasil dengan menambahkan prepare statement. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait serangan untuk SQL injection. Adapun dua serangan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan ketemuan kerentanan kedua, yaitu serangan clickjacking. Clickjacking adalah teknik manipulasi visual yang menipu pengguna agar mengklik elemen berbahaya yang disamakan seolah-olah bagian dari situs yang sah. Sebagai contoh, pengguna berniat mengklik tombol play pada suatu video, tapi klik tersebut ternyata diarahkan ke tombol yang menyetujui pembayaran, penghapusan akun, atau melakukan tindakan sensitif lainnya tanpa disadari. Bagaimana sih cara kerja dari clickjacking itu sendiri? Clickjacking bekerja dengan menyisipkan halaman web target ke dalam tag iframe di situs milik penyerang. Di atas iframe tersebut diletakkan elemen transparan atau buram yang membuat pengguna tertipu saat mengklik. Sehingga saat pengguna merasa mengklik elemen biasa, sebenarnya klik tersebut diarahkan ke halaman lain yang tersembunyi. Nah, tindakan itu pun terjadi tanpa sepengetahuan dari pengguna. Oke, pada aplikasi web Ibre kami, hasil scanning awal dengan Z menunjukkan bahwa web kami ini rentan terhadap serangan clickjacking. Hal tersebut ditandai dengan adanya alert missing anti clickjacking hidden. Nah, mari kita lihat detail dari alert ini. Oke, dapat dilihat bahwa ada beberapa endpoint yang rentan terhadap serangan clickjacking, seperti pada halaman utama, kemudian ada pada halaman Box API, pada endpoint depan.php, home PHP, dan login.php. Kemudian untuk risikonya atau risknya itu medium, confidence-nya juga medium, kemudian parameternya itu exclaim option, di mana parameter ini itu merujuk pada header HTTP yang seharusnya digunakan untuk mencegah framing. Kemudian jelaskan juga bagaimana description dari serangan ini dan bagaimana solusinya. Untuk mengatasi kerentanan ini dapat dilakukan dengan menerapkan header keamanan HTTP yaitu Express Option atau Content Security Policy. Ada dua cara untuk menerapkan header keamanan tersebut. Yang pertama, langsung menuliskannya di bagian header dari setiap file yang memiliki struktur HTML, khususnya file yang berfungsi sebagai tampilan front-end, atau dengan cara membuat file htaccess yang berisi konfigurasi header tersebut. Kemudian diletakkan di folder utama serta di sub-folder yang relevan. Pada perbaikan web Ibre ini, kami memilih pendekatan defense in-depth atau pertahanan berlapis, itu dengan menggunakan kombinasi header extreme option dan content security policy atau CSP secara bersamaan. Untuk header extreme option-nya, kami atur nilainya menjadi deny, yang berarti secara ketat melarang halaman dimuat dalam frame dari domain manapun. Sementara itu untuk header CSP, kami gunakan directive frame ancestor none yang juga memiliki fungsi serupa yaitu melarang semua iframe. Oke, kita langsung saja terapkan konfigurasinya. Di sini kita pakai file htaccess untuk penerapannya. Kita buat terlebih dahulu file htaccess, kemudian kita tambahkan header-header tadi. Nah, sekarang mari kita coba lakukan scanning ulang dengan Zap dan lihat bagaimana perbandingan alertnya. Apakah serangan clickjacking sudah berhasil diatasi atau belum? Oke, setelah menerapkan konfigurasi tadi dan melakukan scanning ulang dengan Zap, terlihat bahwa alert missing anti-clickjacking header berhasil diatasi. Namun, kami mencatat munculnya alert baru yang berkaitan dengan CSP,
secara keseluruhan seperti CSP failure to define reactivate no fallback, kemudian ada CSP wildcard directive, script SRC unsafe inline, dan ada style SRC unsafe inline. Kemunculan alert baru ini mengindikasikan bahwa meskipun masalah clickjacking telah teratasi, penerapan CSP yang lebih luas itu masih perlu perhatian. Untuk langkah perbaikan CSP selanjutnya dan untuk memperkuat keamanan aplikasi secara keseluruhan, kita bisa untuk melakukan pemindahan semua script dan style inline yang sebelumnya ada di HTML ke file eksternal. Kemudian kita analisis error CSP yang muncul di konsol browser. Dan terakhir kita lakukan penyempurnaan header CSP. Untuk contoh kode penyempurnaannya seperti berikut. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan defense in depth itu menggunakan extreme option dan CSP secara bersamaan itu berhasil mengatasi serangan dari clickjacking. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelinga Sakti Satriantara dengan NIM F1G1222020. Jadi di sini saya akan membawakan salah satu jenis serangan dalam website kami. Kerentanannya itu adalah cross-site request forgery atau CSRF. Jadi di sini sebelum masuk ke bagian serangannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya CSRF itu. Jadi CSRF itu adalah serangan yang memungkinkan kita untuk mengirim request ke server tapi melalui domain lain. Seperti contoh, di sini ada perparator forgets a request for a fund transfer to a website. Jadi dia bikin sebuah request untuk melakukan transfer ke sebuah website. Kemudian requestnya itu dibungkus dalam sebuah hyperlink dan dikirim ke website visitor atau administrator atau pengunjung dari web yang sah. Nah, kemudian ketika visitor atau website administrator itu klik linknya, maka akan terkirim request yang mengarah langsung ke website. Nah, request yang dikirim ini akan valid di sisi server karena si visitor ini sudah login. Nah, jadi seperti begitu. Jadi tidak ada semacam token autentikasi di mana request dikirim ke server. Nah, untuk karena itu di sini saya akan menjelaskan bagian saya mengenai salah satu dari kerentanan website kami, yaitu adalah absence of anti-CSRF token di bagian halaman login dengan depan. Tapi untuk kali ini kita akan fokus di halaman login saja. Oke, baiklah, yang pertama di sini saya sudah melakukan vulnerability scan untuk website kami, di mana terpantau absence of anti-CSRF tokennya itu ada 4 di bagian halaman depan.php dan login.php. Jadi kita langsung tes saja. Kita masuk dulu ke halamannya. Apa sih yang bisa sebenarnya kita eksploitasi dari request kita ini? Oke. Dia itu adanya di halaman admin ini. Mungkin akan saya percepat. Oke, jadi saya menjelaskan kembali sebagai penegasan saja. Secara sederhana, CSRF itu memungkinkan server menerima request tapi bukan dari domain asalnya. Misalnya seperti contoh saya login.php kan dia menerima 2 request. Ada request username dengan request password. Nah, username dan password ini bisa kita mengirimkan request dari domain lain. Dan domain itu dianggap valid karena tidak ada autentikasi yang menyatakan bahwa sebenarnya username dan password itu kan harus dikirim melalui domain login.php saja. Di sini kita bisa melihat di login.php untuk passwordnya adalah admin dengan admin. Seharusnya seperti ini. Kita tidak bisa mengirimkan request username dan password ini melalui domain lain. Tetapi kita bisa melihat bahwa di absence of anti-CSRF token di sini halaman login.php itu tidak ada di for method postnya, action loginnya tidak ada CSRF token found in HTML submission form. Jadi untuk karena itu sebagai contoh manualnya kita langsung praktek saja. Untuk prakteknya di sini saya membuat sebuah skema.
Skemanya dimana kita akan mengirimkan request ke sisi server, ke sisi database, tetapi dari domain lain. Sebagai contoh di sini mungkin kita gunakan kita buat file HTML baru, csrf login. Kita gunakan HTML saja, kemudian kita buat tag HTML sederhana, di mana Oke, jadi baik, di sini saya sudah menyiapkan sebuah script, sudah jadi scriptnya HTML, dimana di sini ada onload dokumen formsnya, itu tipenya submit, fungsi submit. Kemudian untuk form actionnya kita lakukan post di halaman login.php. Nah, di sini kita bisa memasukkan input type nya hidden, kemudian name-nya username, value-nya admin, di password juga sama admin karena kita tahu admin. Sehingga hal ini apa? Dari halaman csrf login kita bisa mengirimkan request ke halaman login.php. Kalau kita buka halaman login.php itu, kita buka halaman login.php, ini ada di sini. Login.php. Ini ada di sini. Nah, ini belum ada untuk csrf token untuk semua form yang kita submit. Sehingga kalau kita lakukan, kita jalankan script HTML yang tadi, kita tahu itu di cyber security csrf login.html, security, kemudian csrf_login.html. Nah, kalau kita jalankan script HTML tadi, maka akan langsung login di halaman dashboard, yang dimana sebenarnya dashboard itu bisa kita lakukan ketika loginnya kita itu berhasil. Kita bisa langsung diarahkan ke dashboard.php ketika login kita itu berhasil. Nah, di sini membuktikan bahwa apa? Emang di sini agak lama. Di sini membuktikan bahwa serangan csrf yang kita lakukan itu berhasil dilakukan untuk di halaman login.php. Nah, sehingga untuk perbaikannya, setelah ini kita masuk ke perbaikan. Nah, ini berhasil masuk ke halaman dashboard. Ini kita tidak perlu login di halaman yang tadi ya, kita tidak perlu login. Dan ini ya, kita masuk ke bagian perbaikan. Oke, yang pertama kita perlu menggenerate sebuah token csrf, yang dimana ketika semua request yang dikirim ke backend itu harus ada token csrf-nya. Jika belum ada, maka harus kita buat terlebih dahulu. Tapi sebelum itu di sini kita set session dulu. Kita set session start dulu. Apakah sudah ada? Kemudian kita csrf token. Oke, sekarang saya sudah berhasil menambahkan untuk yang halaman loginnya tadi, sudah berhasil ya. Sudah berhasil, ini buktinya, evidence-nya ada di sini. csrf validation fail. Kita menjalankan script yang csrf login sudah berhasil. Kemudian yang depan juga, untuk di halaman depan.php saya sudah menambahkan csrf token, dan di bagian bawah sininya itu saya juga sudah pasangkan hidden inputnya untuk yang csrf. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengecekan kembali. Apakah perbaikan yang saya lakukan itu sudah berhasil atau belum. Oke, kita langsung scan saja. Welcome 22 cloud
Baik, di sini untuk hasil scan saya sudah berhasil ya, sudah tidak ada lagi yang sudah tidak ada lagi yang untuk absence of CSRF token seperti sebelumnya, sudah tidak ada. Jadi terbukti bahwa kedua metode yang saya lakukan itu menyisipkan CSRF token di bagian ini semuanya berhasil untuk halaman login dan halaman depan page. Mungkin demikian saja dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adapun kesimpulan dari video ini adalah berdasarkan hasil penetration testing yang telah tim kami lakukan terhadap aplikasi kami yaitu eBray Electronic Library Brida dengan menggunakan OWASP ZAP, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini memiliki sejumlah kerentanan keamanan yang perlu segera ditangani sebelum diluncurkan ke lingkungan produksi. Pengujian berhasil mengidentifikasi 3 jenis kerentanan utama, yaitu SQL injection dengan tingkat high atau serius, serta kerentanan clickjacking dan cross-site request forgery atau CRF dengan resiko medium atau menengah. Lalu di sini untuk rekomendasinya itu disarankan segera dilakukan refaktor kode untuk validasi dan filtering input secara ketat, serta konfigurasi ulang server dan security headers yaitu X-Frame Options dan Content Security Policy, dan implementasi token anti-CRF pada semua volume sensitif. Oke, mungkin itu saja video dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.